semuanya. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku pada pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama yaitu setelah membaca, siswa dapat menggali isi teks penjelasan, eksplanasi, ilmiah yang didengar dan dibaca. Lalu tujuan yang kedua yaitu setelah memahami teks, siswa dapat menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan, eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, pada materi hari ini, kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Lebih tepatnya, teks eksplanasi ini adalah kalimat yang menjadi paragraf utuh. Kalimat ini berisi jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana untuk menjelaskan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi susunan teks eksplanasi. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Biasanya teks eksplanasi ini pada paragraf pertama berisi tentang pernyataan umum yang berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Lalu pada paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang sedang dibahas. Lalu pada paragraf terakhir biasanya berisi simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Perhatikanlah teks berikut, yaitu tentang proses menghasilkan energi listrik. Pada paragraf pertama, globalisasi mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan. Pada paragraf kedua, teknologi terkait energi listrik, sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Lalu ada paragraf ketiga yang mendeskripsikan tentang cara kerja turbin tersebut, yang berisi PLTA yang memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Lalu gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Pada teks tersebut telah menunjukkan di paragraf pertama yaitu berisi pernyataan umum yang berupa topik yaitu tentang globalisasi yang mempunyai pengaruh sangat besar bagi kemajuan. Lalu di paragraf kedua juga sudah ada berisi tentang fakta, pembuktian, dan proses penyelesaian dari topik yang dibahas, yang menyatakan tentang teknologi yang membutuhkan listrik dan listrik yang bersumber dari pembangkit listrik. Contohnya dari pembangkit listrik tenaga air adalah PLTA. Dan paragraf terakhir yang berisi kesimpulan atau kesan dan pesan yang telah dibahas. Pada paragraf ketiga tersebut telah didefinisikan komponen-komponen dari pembangkit listrik. Untuk memperjelas dan mempertajam pemahaman kita, saya akan menampilkan sebuah video yang berhubungan tentang teks eksplanasi. Disimak baik-baik ya semuanya.
Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini tadi penjelasan tentang pembangkit listrik mikrohidro ya. Itu dari aliran air adik-adik, aliran sungai, lalu ada kincir airnya. Nah, kincir airnya ini akan bergerak dan di sini nanti akan dinamo atau turbinnya ini akan menghasilkan energi listrik dan energi listrik ini akan dialirkan ke perumahan di sekitar pembangkit listrik tersebut. Tapi terkadang di sini pembangkit ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Jadi tidak dalam wilayah yang sangat besar adik-adik. Contoh tadi juga menunjukkan pada paragraf pertama yang berisi gagasan umum atau gagasan pokok, yang pada kalimatnya, pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Lalu pada paragraf kedua menunjukkan tentang penjelasan dan bukti-bukti yang menyatakan bahwa pedesaan itu belum terjangkau aliran listrik dan masih memanfaatkan aliran air sungai dan air terjun yang di daerahnya untuk kebutuhan listriknya yang hanya menjangkau untuk masyarakat di sekitarnya saja. Lalu pada paragraf ketiga dijelaskan saran atau alternatif yang digunakan desa tersebut, yaitu menggunakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di desa tersebut. Setelah sampai di ujung pembahasan, dapat kita ketahui dengan demikian salah satu tujuan teks eksplanasi adalah menjelaskan kepada pembaca mengenai proses terjadinya suatu hal atau peristiwa. Selain itu, teks eksplanasi juga ditujukan untuk menjelaskan mengenai langkah atau proses melakukan sesuatu.